Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya? Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, renungan pagi ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai renungan hidup kami untuk melakukan pekerjaan kami di pagi hari ini. Karena ini Tuhan, berfirman-Lah Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Nats renungan pagi ini tertulis di dalam Titus 5 ayat 4-5. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya pada manusia, ayat 5, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, nats ini mengajarkan kita untuk memahami pemandian lahir kembali. Ini menunjuk kepada kelahiran kembali percaya yang secara simbolis digambarkan dengan baptisan air Kristen. Saudara, karena kekristenan memiliki konsep keselamatan yang lampau. Maksudnya, yang lampau sudah dilakukan, sudah terjadi, dan sampai hari ini masih terjadi. Inilah konsep keselamatan, kelahiran kembali. Nah, saudara, untuk memahami konsep keselamatan yang lampau, contoh, misalkan dia 3 hari yang lalu atau 1 bulan yang lalu telah meninggal. Artinya saat ini juga dia tetap masih meninggal. Jadi konsep keselamatan Kristen sudah terjadi di masa lampau sampai saat hari ini masih tetap terus berlangsung keselamatan itu, atau masih tetap berjalan sampai sekarang.
Jadi, saudara, konsep keselamatan Kristen sudah dimulai dari masa lampau. Kita ketahuilah, saudara, Adam pertama itu ciptaan manusia pertama. Setelah manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa atas pelanggarannya, sehingga manusia itu akan mati. Itulah hukuman Tuhan atas pelanggaran manusia. Akan tetapi, karena kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, Tuhan sudah berkarya menyelamatkan manusia itu dari dosa kematiannya. Sehingga Tuhan Allah berfirman dalam Kejadian 3 ayat 15, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dalam ayat ini tersirat janji Allah yang awal pertama mengenai rencana keselamatan penebusan dosa umat manusia di dunia. Sekalipun demikian, Dia akan bangkit dari antara orang mati untuk membinasakan iblis, dosa, dan kematian secara sempurna demi keselamatan umat manusia. Seperti halnya tertulis di dalam Wahyu 20 ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi, saudara, kapan kita diselamatkan? Pada saat Yesus Kristus yang menyatakan kemurahan-Nya dan kasih-Nya kepada manusia. Dia mati di atas kayu salib. Yesus mati supaya kita selamat dan hidup. Karena itu, saudara, kita memperoleh pembaharuan dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya, pembaharuan di sini kita harus selalu melakukan kehendak Tuhan dan perintah-Nya untuk melakukan kasih-Nya setiap saat. Artinya, mari kita berubah untuk melakukan kebaikan dan kasih terhadap sesama manusia di dunia ini tanpa memandang latar belakang seseorang. Seperti halnya dikatakan dalam firman-Nya di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu, sehingga firman-Mu kami dapat dengarkan. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan dan berita untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.